Welcome back to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part 5. Tatapan antara Alvaro dan Lovandra seakan telah menghentikan detik waktu yang ada. Mereka sama-sama tertegun oleh keadaan yang tak terpahami. Hati saling bersuara ketika jiwa tak lagi punya hak. Satu kondisi di mana hati dan raga tak lagi seirama. Yang bisa mereka lakukan hanya menikmati rasa yang tak sanggup mereka ucap. Lovandra mulai melerai tatapan dengan menundukkan wajah. Sedang Alvaro, lelaki itu tergagap dan langsung merubah ekspresi wajah dengan angkuh. Dilema hati yang hadir tak bisa mereka tolak karena naluri alam yang bekerja. Alvaro dan Lovandra sama-sama mengukir asa dalam rasa. Sebelum akhirnya terusir karena ego kembali menguat. Kenapa tadi lo bilang, kalau lo tak punya pacar? Pertanyaan ketus yang terucap mampu membuat Lovandra kaget. Wanita itu coba mencerna pertanyaan yang ia dengar. Dengan mimik wajah bingung. Ya karena kan, Lova emang gak punya pacar. Wanita itu membalas tatapan Alvaro yang sedari tadi mengarah tajam. Jadi, lo anggap gue apa? Sambar Alvaro cepat dengan mimik wajah merah karena marah. Hah? Lovandra makin terlihat bingung. Yang Niko tanya soal pacar. Sedang abang kan? Wanita itu menunjuk dengan ragu. Suami Lova. Bukan pacar Lova. Apa Lova salah? Alvaro mengalihkan pandangan dengan gugup. Kini, lelaki itu justru merasa paling bodoh dengan pertanyaan yang telah ia ucap. Dan tanpa sadar, Alvaro meremas pergelangan tangan Lovandra dengan kuat. Aduh, sakit bang, keluh Lovandra. Dan Alvaro langsung melepas cengkeramannya. Lelaki itu melirik ke arah pergelangan tangan sang istri. Sebelum akhirnya pura-pura tak lihat. Lihat nih. Lovandra menunjuk pergelangan tangannya yang merah. Sampai merah begini bang? Lanjutnya ketus. Alvaro terlihat gusar. Lelaki itu ingin membantu. Tapi egonya sebagai lelaki menolak. Kalau abang tak suka sama Lova, Lova nggak maksa kok. Tapi, ya nggak gini juga. Masa baru jumpa sudah main tangan? Main tangan kamu bilang? Alvaro menoleh dengan kelopak mata yang melebar sempurna. Siapa yang main tangan Love? Lanjutnya bertanya. Ya abang lah. Jawab Lovandra dengan suara lantang. Main tangan itu mukul Love. Emang, tadi gue mukul lo? Lovandra menajamkan sorot mata. Jadi menurut abang, ini apa? Wanita itu kembali memperlihatkan pergelangan tangannya yang merah karena bekas cengkeraman. Itu. Alvaro gugup. Lelaki itu mengalihkan pandangan ke arah depan. Karena ia tak sanggup mengurai alasan. Itu kenapa bang? Lovandra terus memburu jawaban yang tak kunjung ia dengar. Alvaro menghela napas. Sembari mengalihkan pandangan ke arah samping. Untuk menghindari tatapan Lovandra. Lelaki itu benar-benar tak sanggup menjawab pertanyaan yang mengarah. Justru, pertanyaan yang ada, ia tanyakan pada diri sendiri. Dalam kegelisahan, lelaki itu justru memikirkan tingkah laku sang istri ketika berada di tempat karaoke. Lovandra, wanita yang Alvaro nikahi 5 tahun yang lalu, terlihat lain dari wanita yang pernah ia temui. Jika wanita lain akan bersikap manis saat jumpa. Tapi berbeda dengan Lovandra.
Wanita itu lebih bisa bersikap apa adanya, tanpa harus menjaga image. Jika para wanita akan mencari perhatian dengan caranya, tapi tidak dengan Lovandra. Lamunan Alvaro buyar. Ketika sadar kalau Lovandra telah jalan ke arah sofa, sembari membawa bantal. "Lo mau kemana?" Lelaki itu beranjak dengan cepat. "Tidur di sofa," jawab Lovandra ketus. Alvaro langsung menghadang langkah Lovandra. "Balik!" Wanita itu bergeming ketika kata perintah terucap untuknya. Lovandra justru mengalihkan pandangan pada objek lain, sebagai bentuk penolakan. "Gue bilang balik!" Alvaro kembali memberi perintah dengan suara keras. "Maksud kamu apa sih?" sambar Lovandra. "Harusnya kamu senang karena kamu nggak harus tidur seranjang sama Lova." Kamu, sambar Alvaro cepat. "Panggil gue, abang, seperti tadi." Lovandra langsung membalas tatapan Alvaro, dengan sorot mata yang sama-sama tajam. Bagaimanapun, kali ini, suara Alvaro sedikit melemah. "Kita ini kan suami istri." Lelaki itu berucap gugup dengan sorot mata yang beralih pada objek lain. "Egois," Lovandra menggerutu. Setelah berdiam cukup lama, Lovandra kembali melanjutkan langkah menuju ke arah sofa. Namun, Alvaro kembali menghadang. "Kalau lo nggak mau balik, gue akan tunaikan tugas gue sebagai suami. Malam ini juga. Suka atau nggak suka?" Lelaki itu mulai merapatkan tubuh mereka, dengan sorot mata yang semakin tajam dan liar. Melihat perangai sang suami yang berubah, Lovandra tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah. Wanita itu balik badan, lalu jalan ke arah ranjang. Meski dengan perasaan kesal, Lovandra tak lantas tidur. Wanita itu lebih pilih duduk di bibir ranjang, sembari memikirkan banyak hal. Sementara Alvaro, lelaki itu masih tertegun dengan perasaan yang bertarung. Alvaro merasa bingung dengan keputusannya sendiri. Lelaki itu tak tahu kenapa ia harus memaksa wanita yang baru ia jumpai tidur pada ranjang yang sama. "Kenapa gue nggak ikhlas kalau dia tidur di sofa? Nggak ada akhlak nih otak." Alvaro memaki dirinya sendiri. Selang beberapa saat, lelaki itu kembali menoleh ke arah Lovandra. Lalu, jalan menuju sisi ranjang lainnya, sebelum akhirnya duduk. Kini, mereka sama-sama duduk dengan posisi badan yang saling membelakangi. "Gue minta maaf," Alvaro berucap sembari menunduk. "Traktir burger 2 porsi." Lovandra memberi syarat damai. "Itu doang?" Lelaki itu mulai menegakkan kepalanya. "Sama jus mangga?" Lovandra kembali menambah syarat damai yang tadi ia kemukakan. "Ada lagi?" Kali ini Alvaro menoleh. "Itu aja," jawab Lovandra dengan posisi badan yang tak banyak berubah. Alvaro tersenyum tenang. Tak lama, lelaki itu mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. "Perjanjian 2. "Hah?" Alvaro kembali beranjak. "Maksud lo?" tanyanya. "Kita tidur dengan jarak 5 jengkal." Lovandra membalas tatapan Alvaro. "Di sini, gue yang bikin aturan, bukan lo," Alvaro menjelaskan. "Tadi abang dah buat perjanjian 1. Sekarang, giliran Lova yang buat perjanjian 2-nya. Adil kan?" Alvaro langsung mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Meski begitu, seulas senyum tipis hadir karena sang istri kembali memanggilnya dengan sebutan "Abang." Merasa tak ada jawaban dari sang suami, Lovandra mulai merebah dan menganggap perjanjian 2 yang ia utarakan telah disepakati.
Wanita itu mulai memasang guling besar sebagai pembatas. Tak menunggu waktu lama, Lovandra pun tertidur pulas karena rasa capek. Tanpa banyak kata, Alvaro ikut merebah. Lelaki itu tidur dengan posisi miring dan menikmati wajah sang istri dari jarak dekat. Di depan Alvaro, tertidur sosok wanita yang dulu selalu membuatnya penasaran. Satu keinginan jahil selalu muncul setiap kali mereka berjumpa. Takdir yang terjadi juga tak pernah terlintas dalam benak Alvaro. Lelaki itu tak sangka kalau bocah yang selalu ia jahilin justru sekarang telah menjadi istri. Senyum simpul kembali tersaji saat memori lama tiba-tiba hadir. Alvaro begitu menikmati peran yang terukir. Meski kadang kala ego yang ia miliki cukup bisa memanipulasi rasa. Bersambung.